Masya Allah, ini ada pertanyaan yang sudah masuk jamaah. Afwan Ustaz, bagaimana kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua jika keduanya sudah bercerai? Salah satu dari mereka sudah tidak komunikasi lagi. Ana tinggal dengan ibu Ana, namun hati Ana sudah sakit dari sejak kecil saat ayah Ana menyakiti ibu Ana. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Iya. Yang pertama, ketahuilah kita ini pendosa. Allah Azza wa Jalla menetapkan manusia itu sebagai pelaku dosa. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu pasti berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tuamu berbuat salah kepada ibundamu, menyakiti ibundamu, ya, bapak nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Engkau bukan hakimnya. Engkau nggak usah mengadili bapakmu. Bapakmu nanti akan disidang. Tapi engkau juga akan disidang sendiri. Ketika sang anak durhaka sama bapaknya, ya kita akan disidang. Kenapa engkau durhaka sama bapak? Loh, bapak anak zalim. Loh, kan Allah sudah nyuruh kita berbakti sama orang tua. Walaupun orang tua kita zalim, walaupun orang tua kita kafir, nyuruh kita melakukan kekafiran, tetap kita berbakti. Maka tadi jangan sibuk dengan dosa bapakmu, tapi pikirkan kalau engkau durhaka sama bapakmu. Juga kadangkala anak ini dapat cerita buruk dari ibundanya. Ibu bapak itu dulu kayak gini. Tolong ya buat para ummahat, ibu-ibu yang bercerai sama suaminya, jangan bikin anaknya benci sama bapak. Udah cukup engkau berpisah sama anak, sama suami, karena memang sudah gak jodoh lagi. Tapi jangan nambah dosa, karena menanamkan kebencian kepada anak, kepada orang tuanya, itu termasuk dosa besar nanti, sehingga anak kita durhaka sama orang tua. Maka tadi buat yang bertanya ini, tetap engkau berbakti sama bapak. Terus bagaimana dengan kesalahan bapak? Sudah, bapak akan dihisap sendiri dengan kesalahannya. Dan boleh jadi dengan engkau memberikan nasihat kepada ayah, ayah jadi sadar ketika anak ini berbakti sama bapaknya. Sang ayah melihat, ya Allah, anakku ini Masya Allah ya, walaupun dia dibesarkan sama ibundanya, dia tetap berbakti kepada aku. Karena memang wajib berbakti kepada orang tua walaupun mereka sudah berpisah. Doakan ayah kita ya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ustaz, berikan saya nasihat. Orang tua saya suka meminta kepada saya untuk membeli barang yang sebenarnya saya mampu untuk membelinya. Tapi saya selalu khawatir kalau itu mengorbankan uang tabungan yang saya sisihkan setiap bulannya. Yang juga uang tabungan itu saya akan gunakan untuk menikah kelak jika telah sampai waktunya. Mohon didoakan Ustaz, semoga saya dipertemukan dengan jodoh. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Ketika antum bisa membeli yang diinginkan orang tua dan itu tidak membahayakan orang tua dan membahayakan dirimu, belikan. Ustaz, tapi kan ini nabung. Ketika antum membelikan sesuatu dan antum hadiahkan kepada orang tua, ini tabungan yang sebenarnya. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia ini teriak-teriak mengatakan, hartaku, milikku, milikku. Kata Nabi SAW, engkau tahu mana yang milik? Yang kau makan kemudian jadi kotoran, itu yang milik. Yang kau pakai kemudian jadi usang, itu milik. Kemudian yang engkau sodakohkan, itu yang jadi milik.
Tapi kalau yang ditabung, oh belum tentu. Boleh jadi kau mati. Lah nikah, wala uang itu kau manfaatkan. Jadi warisannya siapa? Ibumu. Maka tadi jangan takut untuk berbagi sama orang tua. Anak sudah menyisihkan, sudah. Subhanallah jemaah, ketika anak menikah, anak nggak punya fulus. Ibu anak ngomong, Syafiq, mau nikah? Iya mah, tapi nggak punya fulus. Iya. Sudah ada yang mau dinikahi, belum ada juga. Fulus nggak ada, perempuan nggak ada. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan. Allah mudahkan. Jadi ketika antum berbakti sama orang tua, insya Allah doa antum mustajab. Dan ketika orang tua antum ridho sama antum, Allah ridho sama antum. Dan ketika Allah ridho sama kita, apa yang perlu antum takutkan? Cuma kan kadang-kala kita mulai khawatir, nanti ini, nanti udah bismillah. Bismillah. Rizki itu ada dua. Rizki yang kita cari, ada rizki yang mencari kita. Betapa seringnya kita dapat rizki yang tidak disangka-sangka. Nah, disitulah ketika antum bertakwa kepada Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barakallahu fikum. Ini anak lupa mana yang duluan jamaah. Masya Allah, bismillah. Waduh. Coba lihat. Afan Ustaz, ketika kita berbuat salah kepada orang tua, lalu kita meminta maaf, tetapi tidak dimaafkan, apa yang harus kita lakukan? Terus minta maaf, doakan orang tua, terus berbuat bakti sama orang tua. Orang tua itu sebenarnya sayang sama kita. Dia tidak memaafkan kita itu berat, tapi boleh jadi kita sudah menyakiti hati. Maka teruslah berbuat baik ya. Dulu ada satu kawan, dia cerita, Ustaz, ibu ana marah sama ana, Ustaz. Kalau ana ke rumah ibu ana nggak dibukain pintu. Apa yang harus ana lakukan? Antum datang tetap. Datang, duduk di depan pintu ibu. Nunggu 1 jam setelah. Nggak dibuka, ya udah nggak apa-apa. Antum duduk berzikir, baca buku. Setelah 1 jam, antum bilang, "Ma, anak izin pulang, Ma. Assalamualaikum." Pulang aja. Lama-kelamaan dibukain pintunya sama ibu. Ibu itu sayang sama anaknya. Tapi kadang-kala dia sakit hati sama kita. Maka antum jangan pernah menjauh. Tadi kata Allah, wasahibhuma, dampingi. Nggak dibukain pintu, nggak diajak ngomong, ya udah duduk di sebelah ibu. Ketika sudah waktunya pulang, antum minta izin untuk pulang. Semoga dengan itu Allah buka pintu hati ibunda untuk memaafkan kita. Bismillah. Afwan Ustaz, ibu ana meninggal di bulan Ramadan. Bapak ana masih mengadakan acara ritual kematian. Apa yang wajib ana lakukan, Ustaz? Ya, kita berbakti sama orang tua kita. Di antara bentuk kebaktian kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia itu adalah bersedekah buat orang tua kita. Jadi tatkala kita memang tidak mengadakan acara seperti itu, ya udah kita sebagai seorang yang mencintai ibunda kita. Karena orang berpikir kalau kita tidak mengadakan acara 3 hari, 7 hari, 40 hari, dianggap kita nggak berbakti sama orang tua. Maka tunjukkan kebaktian yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Antum sedekah punya harta, belikan karpet buat masjid, buat ibundanya. Sampai ada sebagian salafus saleh itu yang selalu bersedekah buat orang tuanya. Berbuat baik kepada orang-orang yang cintai orang tuanya. Antum datang kepada orang-orang yang cintai ibu antum. Antum punya rezeki, kasih mereka, berbagi dengan mereka. Karena kita perlu tahu,
bahwasanya kalau orang tua meninggal dunia, bukan berarti kita berhenti berbakti sama orang tua. Tapi di masyarakat kadang berpikir, ya kita kalau nggak mengadakan acara ritual itu kita nggak berbakti. Enggak. Maka teruslah berbakti sama orang tua kita setelah meninggalnya, dengan bersedekah buat orang tua kita. Mungkin yang orang tuanya belum haji, dia bisa menghajikan orang tuanya, ya. Dia mengumrohkan orang tuanya. Jadi tetap ada kebaktian sama orang tua setelah meninggalnya orang tua kita. Kemudian tatkala kita diminta uang sama orang tua kita, sama ayah kita, kita berikan buat ayah kita uang itu. Kita berikan kepada orang tua kita, kepada ayah kita, semoga dengan uang itu bisa digunakan untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Bagaimana jika kita memberi kepada orang tua untuk membelikan rumah dengan cara berhutang, mengingat orang tua belum punya rumah? Boleh kita berhutang untuk membelikan rumah buat orang tua kita, tapi utangnya tidak riba. Yang pertama. Yang kedua, dan antum punya kemampuan untuk melunasi. Karena jangan sampai kita berbakti sama orang tua tapi kita berdosa sama Allah Subhanahu wa taala. Ana ingat dulu di Jember itu ada seorang anak yang berbakti sekali sama orang tuanya. Dia nggak bangun rumah sampai dia bangunkan rumah buat orang tuanya. Dia ngontrak. Dia punya rezeki, dia bangunkan orang tuanya. Masya Allah, Allah buka pintu rezekinya dia. Maka tadi ketika orang tua belum punya rumah dan antum ingin berbagi, silahkan. Orang tua yang didulukan. Di sini para istri kadangkala mengeluh karena melihat suaminya, ibu lagi, bapak lagi. Jangan takut. Yang diberikan itu tidak akan hilang, dan Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Barakallahu fikum. Ustaz, abang sepupu anak punya istri yang hidup hedon. Gaji suami 15 juta. Tapi istri minta anak sekolah uang masuk 20 juta lebih. Akhirnya makan sulit. Suami jadi suka marah. Terakhir istri minta cerai. Istri mau iPhone seri tertentu. Suami hanya mampu belikan yang murah. Beberapa hari iPhone dibalikan karena orang tuanya membelikan iPhone seri pilihannya. Suami sakit hati. Sebaiknya bagaimana Ustaz? Sisi suami. Yang pertama, hendaklah suami ini banyak-banyak istighfar. Mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyalahkan orang lain, hendaklah kita menyalahkan diri kita sendiri. Karena kita ini pelaku dosa. Boleh jadi suami ini memang salah pilih istri dari awal. Nabi SAW sudah memberikan arahan, perempuan itu dinikahin karena kaya, cantik, bangsawan, dan karena agamanya. Kalau engkau ingin hidup bahagia, pilihlah yang agamanya baik. Boleh jadi ini abang sepupumu ini melupakan agama. Dia lihat cantiknya, dia lihat kayanya, akhirnya seperti ini jadinya. Maka nasihat pertama, hendaklah dia bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Azza. Yang kedua, suami itu pemimpin, maka dia wajib mendidik istrinya. Jangan cuma diajak ke mall istrinya, ajak ke rumah Allah. Jamaah rahimakumullah. Tugas terbesar suami itu menyelamatkan istrinya dari api neraka. Kalau makan, dia bisa makan sebelum nikah, udah ada rezekinya dia. Bahkan tadi dia mau iPhone, orang tuanya bisa belikan iPhone. Maka udah bismillah. Antum ajak istri antum untuk datang kajian, mendengarkan ilmu, ya. Sekali-kali lah, sebulan sekali atau 2 pekan sekali. Semoga dengan seperti itu dia jadi ngerti tentang hakikat kehidupan ini. Ajak istrinya jalan-jalan ke kuburan supaya ingat mati.
aja istri, wanita, bukan istri aja, semua ya, kita yang tertipu dengan dunia ini sering-sering datang ke kuburan untuk ziarah kubur mengingat kematian, sering-sering datang ke tempat bencana, lihat orang yang di bawah kita, sehingga kita jadi bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Anak kalau dapat potongan video saudara-saudara kita di Gaza, jadi kita ngelihat dunia ini nggak ada artinya, jangan. Mereka dibom, sekali dibom 15 orang mati, rumah hancur, nanti nggak ada harganya dunia ini. Ya memang dunia ini subhanallah tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk di sisi Allah. Maka jangan terlalu sibuk dengan dunia. Maka tolong tadi bagaimana dia mendidik istrinya. Kemudian tadi tidak semua yang diinginkan istri harus dipenuhi. Kalau kemudian sang istri dibelikan sama orang tuanya, ya udah, nggak usah sakit hati. Ya alhamdulillah kau dikasih sama bapak. Nggak perlu kita sakit hati kalau dia dikasih hadiah sama orang tuanya. Karena nggak apa-apa dia nerima hadiah dari orang tuanya, nggak salah gitu. Cuma tinggal antum menata hati. Antum minta maaf, anak nggak bisa belikan iPhone yang engkau sukai gitu ya. Anak cuma bisa beli ini. Karena juga antum nggak wajib memenuhi semua kemauan dia. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Taib, ini ada berapa pertanyaan lagi? Bagaimana sikap dari seorang anak yang merasa tidak didampingi oleh ibunya? Dikarenakan ibunya harus bekerja keras untuk mencari penghidupan anak. Karena bapak anak ini sudah meninggal dunia. Di sini antum harus lebih berbakti sama ibu. Artinya antum merasa tidak didampingi sama ibu, ya ibumu kerja buat engkau gitu. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan bandingkan ibundamu dengan ibunda orang lain. Jangan. Karena engkau nanti akan benci sama ibumu. Enak ibunya fulan selalu mendampingi anaknya, engkau tidak didampingi, ya udah. Engkau lihat kepada kelebihan dan kebaikan ibundamu. Dengan cara itu engkau akan berbakti sama ibundamu. Apakah boleh kita sedekah kepada orang tua kita? Syukran Ustaz. Ketika orang tua kita tidak mampu, kita bukan sedekah, kita wajib memberikan nafkah kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita mampu, maka kita kasih hadiah. Jadi bukan sedekah buat orang tua tapi nafkah. Memang sebagian ulama berbicara bagaimana kalau orang tua kita punya utang yang besar, bisa nggak kita kasih zakat untuk melunasi utangnya? Jadi bukan untuk memberikan nafkah ya, tapi untuk melunasi utang-utangnya. Sebagian ulama membolehkan karena orang tua kita nggak mampu dan punya tanggungan yang besar. Izin Ustaz, bagaimana cara berbakti kepada mertua orang tua istri yang mana mereka membenci anak? Taib, ada asap, ada api. Pertanyaannya, kenapa antum dibenci sama mertua? Kita nih, anak ini wajib berbakti sama bapak ibu anak, bukan wajib berbakti kepada mertua. Istri kita wajib berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana suami ini membantu istrinya berbakti sama orang tuanya? Memang ada mertua yang materi, orang tua yang materi, yang semua dinilai dengan harta. Ya udah, jangan terlalu diambil pusing menghadapi mereka. Ketika kita memang punya harta, kita berbagi harta. Kita nggak punya harta, kita berbagi perhatian. Maka tadi kalau antum dibenci sama mertua, apa penyebabnya? Boleh jadi antum pernah menyakiti mereka, maka minta maaf kepada mereka. Mungkin itu yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Jamaah rahimakumullah. Karena ana harus kembali lagi ke Batam gitu ya. Perjalanan masih panjang. Ana ucapkan jazakumullah khairan buat semua yang hadir di tempat ini ya. Apalagi buat yang berdiri di sana. Dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Qulu amin. Katakan amin jemaah. Itu doa. Antum dari tadi ngeliatin dong. Itu doa yang biasa Nabi bacakan alaihi salatu wasallam kepada sahabatnya ketika beliau bermajlis. Baik, sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.